Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah, NIM C0C01919, Prodi Akuntansi D3, Angkatan 2019, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan aspek fiskal dari aset lancar berupa kas dan setara kas dan investasi pada efek tertentu. Pengertian fiskal dari aset lancar yaitu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fiskal berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara. Kata fiskal itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu fiscus, yang merupakan nama seseorang yang memiliki atau memegang kekuasaan atas keuangan pada zaman Romawi kuno. Sedangkan dalam bahasa Inggris, fiskal disebut dengan fis, yang berarti pembendaharaan atau pengatur keluar masuknya uang yang ada dalam kerajaan. Jadi, fiskal ini digunakan untuk menjelaskan bentuk pendapatan negara atau kerajaan yang dikumpulkan dari masyarakat dan oleh pemerintahan negara atau kerajaan dianggap sebagai pendapatan, lalu digunakan untuk pengeluaran dan program-program untuk mencapai pendapatan nasional, produksi, perekonomian, dan digunakan juga sebagai perangkat keseimbangan dalam perekonomian. Yang selanjutnya yaitu jenis kas dan setara kas. Kas dan setara kas adalah kas ditambah instrumen investasi jangka pendek yang dapat langsung Anda uangkan dan dengan risiko perubahan nilai yang minimal. Anda dapat menemukan akun ini di baris atau aset di neraca. Konsep pembukuan tabungan. Buku tabungan adalah salah satu bukti bahwa nasabah tersebut adalah nasabah penabung di bank. Setiap nasabah tabungan akan diberikan buku tabungan, yaitu buku yang menggambarkan mutasi setoran dan penarikan dan juga saldo atas setiap transaksi yang terjadi. Dan selanjutnya yaitu jenis-jenis tabungan. Yang pertama, tabungan konvensional. Tabungan konvensional adalah jenis tabungan yang memiliki hampir oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tabungan ini paling populer karena cara untuk menjangkaunya mudah dan prosesnya sangat cepat. Yang kedua yaitu tabungan berjangka. Tabungan berjangka, nasabah tidak bisa mengambil uang tersebut setiap saat, di mana pengambilan hanya untuk dilakukan sesuai jadwal kesepakatan. Yang ketiga yaitu tabungan anak. Pihak bank menyediakan tabungan khusus anak dengan tampil yang menarik. Anak-anak yang menabung dengan tampilan buku tabungan dan kartu ATM yang sesuai usia mereka. Saldo setoran untuk tabungan anak juga cenderung ringan. Tabungan anak ini juga dilengkapi dengan fasilitas seperti m-banking dan internet banking. Yang selanjutnya yaitu tabungan giro. Tabungan giro adalah tabungan khusus untuk transaksi bisnis. Tabungan giro diutamakan untuk transaksi berbagai perusahaan. Syarat dan prosedur ganti buku tabungan. Syarat yang diperlukan untuk mengganti buku tabungan karena rusak, hilang, pindah alamat domisili, dan lain-lain hampir sama. Pertama, kartu identitas berupa KTP, SIM, ataupun paspor. Kedua, buku tabungan yang telah rusak. Ketiga, kartu ATM. Untuk mendapatkan buku tabungan baru, Anda harus datang ke kantor bank sendiri dan tidak boleh diwakilkan orang lain. Kantor cabang yang bisa didatangi adalah tempat Anda dulu buka rekening atau kantor cabang lainnya yang terdekat. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi investasi pada efek tertentu. Efek menurut SAK efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan, kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Efek utang adalah efek yang menunjukkan hubungan hutang piutang antara kreditor dengan entitas yang menerbitkan efek. Efek ekuitas adalah efek yang menunjukkan hak kepemilikan atas suatu ekuitas atau hak untuk memperoleh
misalnya waran, opsi beli, atau hak untuk menjual, misalnya opsi jual. Kepemilikan tersebut dengan harga yang telah atau ditetapkan. Yang selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi pajak investasi pada efek hutang dan ekuitas, yaitu dalam SK etap efek atau surat berharga yaitu surat pengakuan uang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit pernyataan, kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif dari efek. Dalam pernyataan standar akuntansi keuangan yang sudah diterbitkan, masih ditemukan adanya perbedaan perlakuan akuntansi untuk pengakuan dan pengukuran nilai investasi efek, terutama pada efek hutang. Pernyataan ini dimaksudkan untuk menyamankan pengaturan akuntansi dan pelaporan investasi efek utang dan efek ekuitas. Pernyataan ini mengatur peranan. Baiklah, inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.